Saya Faisal Nugraha. Saat ini bekerja sebagai manajer administrasi di Kalimantan Agro Sejahtera Group. Laporan-laporan sawit zaman now itu seperti apa sih gitu loh. Sekarang itu sudah era digital ya, di mana pemanfaatan teknologi menjadi sangat penting. Saya sebagai penanggung jawab administrasi sebelumnya itu melihat laporan kita ini masih sangat besar ya, masih berbentuk tabel-tabel. Hampir di rata-rata di semua perkebunan, laporan itu masih belum begitu efektif untuk dibaca, masih memakan waktu untuk melaporkan laporan-laporan dari kebun ini ke top manajemen. Ya, lalu apa itu dashboard? Itu tadi. Nah, dashboard itu alat visual ya, Bapak-bapak semua ya, Bapak-bapak, adik-adik. Apa sih fungsi dan manfaat dashboard dalam konteks analisa data? Pertama, pemantauan kinerja secara real time. Nah, dengan dashboard kita memasukkan data dashboard ini, tampilan-tampilan dashboard ini ke dalam ERP, salah satu contohnya MySAP 365, kita juga sudah berkolaborasi di sana, bagaimana laporan dashboard ini, tampilan efektif yang visual menarik ini bisa dibuat secara real time. Nah, jadi secara online di mana saja ketika kita buka hanya dengan buka gadget, kita pimpinan-pimpinan itu bisa langsung buat, oh dengan membaca dashboard, oh ini terjadi penurunan produksi di tanggal sekian, di bulan sekian, di abling sekian, di kebun sekian, tanpa harus membuka email. Nah, lalu manfaat dashboard selanjutnya itu adalah visualisasi data yang menarik, ya. Bagaimana kita membuat laporan itu menjadi lebih keren, lebih modern. Nah, selanjutnya fungsi dari dashboard itu tadi ketepatan pengambilan keputusan. Lebih tepat artinya dengan merangkum dari banyak data dirangkum dalam satu layar. Lalu fungsi dashboard selanjutnya itu adalah kolaborasi dan komunikasi. Itu saya buat hanya dengan Microsoft Excel dan rumus-rumus sederhana saja. Lalu apa saja komponen-komponen utama dalam sebuah dashboard itu? Ya, pertama grafik visualisasi data. Komponen utama dalam dashboard itu pasti tadi jenis grafik ya, seperti grafik batang, garis, lingkaran, dan peta yang membantu menggambarkan data secara visual. Lalu selanjutnya di dalam komponen utama dashboard itu ada filter dan kontrol interaktif. Nah, filter dan kontrol interaktif maksudnya di sini hanya dengan mengklik-klik saja kita bisa lihat laporan itu per tanggal, per tahun, per bulan, lalu di abdeling mana, di kebun mana, di PT mana, hanya dengan satu layar dan hanya dengan mengklik saja. Lalu selanjutnya komponen utama di dashboard itu adalah ringkasan dan metrik kunci. Nah, itu maksudnya di sini, komponen ini menyajikan metrik utama atau KPI. Lalu dalam pembuatan dashboard itu data apa saja yang digunakan. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, pertama dashboard itu menggunakan bisa dibuat dengan Excel saja. Kalau di dunia perkebunan itu, kalau kita buat dengan Excel, kita bisa memanfaatkan dari laporan harian, lalu laporan produksi pabrik, laporan HRD tadi ya, seperti laporan turnover karyawan, data master karyawan, lalu laporan restan, laporan biaya, ya, budget, semuanya bisa dibuat dalam laporan dalam sebuah dashboard. Nah, dan lebih sekarang dengan eranya ERP, kita bisa integrasikan dengan ERP secara online. Salah satunya kita sudah berintegrasi dengan MySAP 365. Itu sudah terintegrasi. Artinya ketika data diinput oleh Krani atau admin di kebun, itu bisa langsung dilihat oleh manajemen dengan hanya membuka sistem. Bisa dibuat yang tadi dashboard kita buat dengan Excel, bisa kita masukkan juga secara real time ke dalam sistem MySAP 365. Lalu ini jenis-jenis dashboard beberapa saja yang saya tampilkan di sini. Ada dashboard produksi ya. Jadi dashboard ini kita bisa tahu laporan produksi kita setiap tanggal, di abling mana, di kebun mana. Saya juga ada membuat laporan performa pabrik ya, mill performance report. Nah, ini saya buat untuk mempermudah pimpinan dalam membaca laporan pabrik itu tadi ya. Nanti saya jelaskan satu persatu. Lalu dari selanjutnya ada dashboard karyawan ya, dashboard keluar masuk karyawan setiap hari, karyawan dari asal daerah ya, juga ada juga saya buat dashboard restan. Nah, masih banyak lagi sebenarnya yang saya buat, ada nanti dashboard biaya, dashboard perawatan. Jadi saya buat semuanya itu hanya dengan Microsoft Excel gitu ya. Nah, pertama tadi dashboard produksi kebun ya. Dashboard produksi kebun bagaimana data yang dikirim kebun nih ya, dengan data sebesar ini, dengan sheet sebanyak ini
bisa saya rangkum dengan satu tampilan menarik di dalam satu layar seperti ini. Dan ini juga bisa diintegrasikan dengan ERP apa saja. Yang paling sudah kita coba sekarang di ERP MySAP 365 ya. Dengan ERP MySAP 365 itu sangat, kalau saya lihat, lebih mudah digunakan ya, karena bentuknya seperti Microsoft Office. Ya, jadi kita kerja di sistem tapi tidak serasa kerja di sistem gitu loh. Ya, sangat familiar digunakan gitu ya. Nah, ini salah satu contoh dashboard produksi yang kita buat seperti ini ya. Jadi kita bisa lihat grafik di sini tanggal per tanggal yang masuk PKS sudah berapa, lalu berapa pencapaian kita di sini, ya kan? Berapa persen, indikatornya sudah masuk hijau, kuning, biru atau merah ya. Kalau merah di sini berarti pencapaian kita kecil dari 95%. Lalu kalau kuning, pencapaian kita 95% sampai 100, hijau 100 sampai 105%, dan biru lebih dari 105%. Artinya tanpa melihat angka pun ya, dengan melihat grafik saja, oh jarum ini bisa menunjukkan ke angka hijau, berarti aman produksi kita. Gitu. Nah, ketika jarum ini menunjukkan ke angka merah, nah baru dipahami nih. Berarti masalah di mana? Dilihat dia pertanggal di situ. Ya, di sini ya tadi grafik-grafik itu. Lalu di sini kita bisa lihat sebelah kiri ranking per kebunnya, kebun mana saja gitu kan. Lalu di bawah sini kita bisa lihat BJR hari ini, ton per hektar, ton per akar, rotasi, janjang per pokok kita hari ini ya. Lalu di sini tadi kita fungsi kontrolnya, kita bisa pilih tanggal berapa ya, kebun mana saja kita bisa klik, nanti angka ini bergerak. Lalu selanjutnya tadi ya dashboard data karyawan, bagaimana data sebesar ini ya, yang sebelah kiri ini begitu banyak ini, sebenarnya kalau saya tampilkan data semua itu ada berapa ratus ribu row ya, database karyawan kita bisa saya buat sesederhana ini ya. Bisa kita tahu di sini berapa tenaga harvester kita, pemanen kita ya, perawatan kita berapa, penyemprot kita berapa, pemupuk kita berapa, total karyawan kita berapa, asal daerahnya mana saja ya, dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi ya, Papua, Jawa ya, bisa kita lihat di sini. Lalu kita sini bisa tahu juga laporan dashboard kita ini jenis kelaminnya, berdasarkan jenis kelamin berapa perempuan, berapa laki-laki, berapa status keluarganya ya, tidak kawin kah, K0 kah, K1, K2 atau K3. Lalu selanjutnya juga kita bisa lihat di sini persentase HKE. Nah, HKE ini maksudnya hari kerja efektif ya, yang masuk hari ini itu berapa persen. Nah, ini tadi Mill Performance Dashboard ya. Jadi di sini saya membuat laporan produksi performa pabrik kelapa sawit. Bagaimana laporan sebelah kiri ini ya, yang tadinya banyak tabel ini ya. Saya yakin manajemen pun nggak akan punya waktu untuk membaca ini dengan kesibukan-kesibukan level top manajemen ya. Dashboard pabrik ini kita bisa lihat produksi CPO kita hari ini berapa ya kan? Sampai dengan hari ini berapa? Sampai dengan bulan ini berapa? Rendemen kita berapa? Hari ini berapa? FFA kita berapa? Lalu stok kita di tangki itu berapa? Jadi kita tahu di sini. Ini tinggal saya linkkan ke sini. Jadi begitu nanti admin kebun kirimkan laporan seperti ini, saya tinggal rubah linknya, tinggal change source. Tidak sampai 2 menit, laporan ini berubah, berganti angkanya. Oke, selanjutnya yang saya buat itu dashboard Restan. Nah, di sini laporan Restan ya. Restan itu kalau yang belum tahu adalah buah yang belum dikirim ke pabrik, masih tertinggal di lapangan. Nah, bagaimana dari Excel tabel seperti ini saya buat menjadi seperti ini. Sini kita bisa tahu Restan per PT ya. Apa nama PIC Restan paling tinggi, paling rendah ya. Di sini kita buat rankingnya. Kebun mana yang paling banyak restan. Dan posisi restan itu ada apakah ada di TPH, di dump truck atau di loading ram. Jadi kita tahu di sini hanya dalam satu laporan seperti ini. Nah, ada juga Mill Performance Dashboard. Ini salah satu, artinya bisa mudah dipahami. Nah, lalu bagaimana dashboard itu bekerja? Ya, how it works gitu ya. Ya, bagaimana dashboard ini bekerja? Ya, saya coba tampilkan satu video bagaimana dashboard ini bekerja di sistem MySAP 365 ya. Nah, artinya tadi saya sampaikan ini MySAP 365 ini sudah terintegrasi secara online dan mudah digunakan, dan tampilannya juga kalau Bapak Ibu bisa lihat ya, tampilannya sangat simple tapi sangat bermanfaat ya. Jadi mudah digunakan dan familiar sekali ketika kalau kita biasa menggunakan Microsoft Excel ya, Microsoft Office. Nah, di sini sudah tampilannya seperti Microsoft Office ya, Microsoft Excel.
Tapi ini data ini online begitu ya, bukan lagi data ini data Excel biasa, tapi datanya sudah online ya, dashboard ini ya yang tadi kita buat di Excel kita masukkan ke dalam sistem MySAP 365 ini ya. Jadi manajemen pun bisa lebih mudah membaca hanya dengan membuka gadgetnya ya. Nah, ini yang ditampilkan di sini ya. Ya, harapannya nanti ke depannya kita masih terus berkolaborasi dengan MySAP 365 membuat laporan-laporan yang lebih cantik, lebih menarik. Dan MySAP 365 ini juga bisa dirubah warna-warnanya sesuai dengan keperluan kita, mau kita warna seperti apa, begitu ya. Oke, saya coba sedikit demokan laporan tadi dashboard yang di Excel ya. Nah, dashboard yang di Excel tadi ini tadi sudah muncul Pak ya, yang saya buka Excel ini ya. Gambar peta. Oke Pak. Nah, jadi yang tadi laporan ini Pak ya, saya buat ini hanya dengan Microsoft Excel Pak, hanya dengan rumus-rumus sederhana ya. Bagaimana ini kalau saya klik di sini angkanya berubah Pak ya. Nah, kalau saya klik di sini tanggal 3 misalnya laporan ini berubah. Nah, kalau saya klik tanggal 5 jumlah karyawannya berubah, HKE-nya berubah ya. Jadi beginilah cara dashboard itu bekerja. Bagaimana cara menggantinya Pak? Nah, kalau saya input satu-satu kan nggak mungkin Pak di sini, ya kan? Nah, caranya tinggal saya update saja source-nya. Tinggal saya buat di sini kan. Begitu saya klik ini nanti dia akan meminta jendela data terbaru. Begitu saya klik ini refresh, udah jadi selesai. Tidak sampai 5 menit data ini terupdate gitu Pak. Ini dengan Excel, ya. Lalu tadi salah satu berikutnya adalah dashboard produksi ya. Nah, dashboard produksi juga sama. Di sini tinggal saya klik, saya mau laporan tanggal berapa, di kebun mana, ya kan? Nah, bisa nampak di sini ya, di Abling berapa, ya. Jadi bisa kita tampilkan di sini bisa dengan lebih mudah dan lebih cantik. Semuanya dengan Microsoft Excel. Ya, saya kembali ke sini. Nah, ini salah satu implementasi kita di grup kita ya. Masih kita buat dengan WhatsApp ya. Kita buat dengan WhatsApp dan juga nanti dengan MSAP 365. Nah, selain kita kirim dengan WhatsApp tadi dengan MSAP 365 juga. Nah, kelemahannya ada Pak kalau dengan WhatsApp itu tadi ya. Laporan harian itu kadang bisa hilang ya kan. Media yang dikirim WhatsApp itu tidak selamanya tersimpan di WhatsApp gitu. Kadang bisa download lagi. Nah, ya. Jadi untuk mengatasi itu tadi kita berintegrasi dengan MSHP 365, membuat laporan itu bisa dibuat kapan saja dan klik di kapan saja, ya. Selain tadi dengan Microsoft Excel, ya. Nah, dan juga selain ini kita juga sedang merencanakan membuat sebuah dashboard dalam command center, ya. Artinya inilah masa depan administrasi sekarang. Inilah administrasi zaman now kalau saya mengatakan bahwa dashboard itu bisa dibuat lebih keren, lebih inovatif. Oke Pak, ini sudah terakhir. Lalu bagaimana cara membuatnya? Oke, cara membuatnya tidak saya sampaikan di sini ya. Mungkin kita bisa buat dalam sesi-sesi berikutnya. Nanti bisa difasilitasi oleh IPS ya. Terus teman-teman juga kalau tadi berminat dengan template-template dashboard saya bisa menghubungi saya di kontak ini. Oke, di sini kita juga menyertakan satu dashboard gratis. Silakan ini di-scan saja. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin kita tidak buka sesi tanya jawab, Pak Henry ya, karena waktu juga sangat terbatas ya. Jadi mungkin nanti ketika ada pertanyaan atau tanya jawab, mungkin di grup nanti bisa saya coba kalau dibikin grup ya, kita coba diskusi di grup lah. Ada yang tertarik untuk belajar membuat ini, kita sangat welcome sekali. Nanti kita bisa buat secara online ataupun offline sesuai kebutuhan Bapak-Bapak Ibu ya, sesuai kebutuhan institusi Bapak Ibu. Ya mungkin saja yang dapat saya sampaikan ya pada kesempatan ini, tidak banyak, supaya ada gambaran adik-adik semua bagaimana laporan zaman sekarang itu dibuat, bagaimana membuat laporan itu menjadi lebih cantik dan menarik hanya dengan Microsoft Excel. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.